Halo teman-teman semua, pemirsa dimanapun kalian berada. Jumpa lagi sama saya, Adven Setiawan. Kali ini dalam obrolan malam kita kedatangan bintang tamu, Ibu Triana Salim, seorang saksi ahli hukum di pengadilan ya terkait kisru Partai Demokrat ya Bu ya. Ya, salam semua. Wassalamualaikum. Salam sejahtera teman-teman milenial. Ya, ini penonton saya ini banyak milenial ya nih Bu. Jadi mereka sempat nanya-nanya ke saya. Jadi baiknya sih langsung saya tanyakan ke Ibu ya kan. Ternyata milenial juga tertarik ya. Ya, tertarik sama politik. Memang politik itu harus menjaring milenial juga. Karena garda terdepan bangsa ini kan anak muda. Benar. Iya Bu, jadi yang kita mau tanyakan nih pendapat hukum dari saksi ahli hukum mengenai gonjang-ganjing Partai Demokrat yang kemarin itu loh, KLB dari Serdang, Sumatera Utara. Itu Gonjang-ganjing apa yang menjadi hal yang menarik bagi milenial ini? ya, milenial kan pengen tahu gitu kan. Kenapa sih ini partai kok bisa jadi begini gitu kan. Jadi yang sah yang mana gitu. Yang sah yang mana, dari sisi mananya sehingga muncul keraguan bagi teman-teman. Ya mungkin teman-teman mungkin nggak paham gitu ya. Kenapa bisa dari dua kubu kan? Nah, mungkin Ibu nanti bisa tolong jelaskan nih gitu. Ya kan menurut pendapat hukum dari saksi ahli hukum. Mengapa menjadi dua kubu itu mungkin internal Demokrat, bukan domainnya saksi ahli hukum ya. Tapi kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan terkait dengan hukum, mungkin saya bisa membantu. Oh iya, boleh deh. Jadi apalagi terutama mengenai AD/ART partai ya. Iya. Kan dijelas yang saya tahu nih itu keputusan dari majelis tinggi ya menentukan sah atau tidak sahnya gitu ya. Apa seperti apa yang benar? Itu ya, itu mungkin bukan menentukan sah tidaknya ya. Itu majelis tinggi memang di dalam AD/ART 2020 itu ya disebutkan perlunya persetujuan dari majelis tinggi. Nah, pasal itu sebenarnya kan dia bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Jadi undang-undang parpol yang menaungin AD/ART ini harusnya selaras. Ketika ada yang bertentangan, tentu dia akan gugur demi hukum. Jadi artinya kalau ada kalimat yang menyatakan butuh persetujuan seorang majelis tinggi, itu sudah bertentangan dengan nyawanya undang-undang parpol yang mana kedaulatan itu harusnya di tangan anggota. Jadi seperti teman-teman milenial, kalau suara terbanyak menyatakan A, kemudian ada satu orang yang menyatakan B, apa harus mengikut ke satu orang? Suara terbanyak dong. Nah, demikian juga kalau undang-undang parpol itu kedaulatan ada di tangan anggota, artinya suara terbanyak menentukan. Tapi ketika di dalam AD/ART disebutkan bahwa yang wajib ada persetujuan dari majelis tinggi, artinya gini, kalau anggota itu sudah 99,9% setuju, namun karena satu orang tidak setuju majelis tinggi, maka tidak boleh KLB. Nah, itu sudah bertentangan. Jadi KLB di Deli Serdang Sumatera Utara itu bisa dikatakan sah ya, karena suara terbanyak anggota hampir berapa persen Bu? 99%. Saya ibaratkan bahwa jikalau suara daripada majelis tinggi yang menjadi pertimbangan, maka 99,9% anggota setuju pun KLB tidak akan sah. Nah, itu cacat hukum. Karena memang otoritas itu harus dari suara anggota ya. Betul. Oke. Lalu apa ya? Saya mau nanya apa lagi nih? Bingung saya. Gugur demi hukum atau pendapat siapa itu Bu? Itu ada dasar undang-undangnya. Jadi kalau kita kembali ke KUH Perdata 1254, memang sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang maka dia gugur demi hukum. Tidak berdaya hukum. Oke. Kedepannya jadi langkah selanjutnya apa nih dari kubu Pak Muldoko membawa Demokrat ini? Itu saya pikir internal daripada Demokrat ya. Oh gitu, oke. Dapatkah diasumsikan gitu ya AD/ART 2020 itu gugur demi hukum
Jadi begini, Hmm. ini ada istilahnya partial annulment, artinya sebagian daripada isi tersebut itu tidak berdaya karena dia bertentangan dengan undang-undang. Artinya tidak perlu menunggu pembatalan daripada ADART tersebut. Oh, partial annulment itu ya? Iya, jadi kita kembali kepada bagian yang bertentangan dengan undang-undang, maka dia itu gugur, tidak berdaya hukum. Iya, iya. Mungkin ada ini Bu, ada pesan-pesan apa gitu buat kaum milenial nih, buat penutup kita? Milenial. Ya, khususnya milenial lah. Terumumnya ya semua kalangan yang menyaksikan tayangan video ini. Ya, semakin semangat, Indonesia ada di tangan Anda. Betul, semangat. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Salam untuk teman-teman. Ya. Oke, terima kasih ya Bu Triana Salim. Nanti jumpa lagi kalau sempat kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Yes. Boleh ikutin saya Bu. Thank you.